Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanin Lubis dengan NIM 5221230001. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformator instrumen, yaitu ada trafo CT dan juga trafo PT, serta cara kerjanya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu transformator terlebih dahulu. Nah, transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perbandingan tegangan antara sisi primer dan juga sisi sekunder berbanding lurus dengan perbandingan jumlah lilitan dan berbanding terbalik dengan perbandingan arusnya. Lalu ada fungsi trafo. Yang pertama ada gandengan impedansi, yaitu input impedance antara sumber dan beban. Kedua ada hambatan arus searah atau DC, direct current, dan melewatkan arus bolak-balik AC. Yang ketiga ada menaikkan dan menurunkan tegangan AC. Selanjutnya ada prinsip dasar transformator. Prinsip dasar suatu transformator adalah induksi bersama atau mutual induction antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh flux magnet. Dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan induksi yang secara listrik terpisah tapi secara magnet dihubungkan oleh suatu pad yang mempunyai reaktansi yang rendah. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induction yang tinggi jika salah satu kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik flux bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan GGL, gaya gerak listrik induksi sesuai dengan induksi elektromagnet dari hukum Faraday. Bila arus bolak-balik mengalir pada induktor, maka akan timbul gaya gerak listrik. Lalu ada bagian-bagian utama pada transformator. Yang pertama ada inti besi. Nah, inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang mempunyai kumparan pada transformator. Inti besi dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas sebagai rugi-rugi besi yang ditimbulkan oleh eddy current. Selanjutnya ada kumparan. Nah, kumparan adalah beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk suatu kumparan. Kumparan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain di sebelahnya dengan isolasi padat seperti karton dan pertinax. Lalu ada minyak transformator. Sebagian besar trafo tenaga, kumparan-kumparan pada intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar. Karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas atau sirkulasi dan bersifat sebagai isolasi, daya tegangan tembus tinggi, sehingga minyak trafo tersebut berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Selanjutnya ada tangki. Pada umumnya, bagian-bagian dari trafo yang terendam minyak trafo berada ditempatkan dalam tangki untuk menampung pemuaian minyak trafo. Tangki dilengkapi dengan konservator. Lalu ada bushing. Hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui hubungan bushing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antar konduktor tersebut dengan tangki trafo.
Selanjutnya ada peralatan bantu. Yang pertama ada pendingin. Pada inti besi dan kumparan-kumparan akan timbul panas akibat rugi-rugi besi dan rugi-rugi tembaga. Bila panas tersebut mengakibatkan kenaikan suhu yang berlebih, akan menimbulkan merusak isolasi di dalam trafo. Maka untuk mengurangi kenaikan suhu yang berlebihan tersebut, trafo perlu dilengkapi dengan alat sistem pendingin untuk menyalurkan panas keluar trafo. Media yang dipakai pada sistem pendingin dapat berupa udara atau gas, minyak, dan air, sedangkan pengalirannya atau sirkulasi dapat dengan cara alami, natural, atau tekanan paksaan. Selanjutnya ada, ini dia pendingin, macam-macam pendinginnya ya. Kita lanjut. Ada di tap changer, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengubah kedudukan tap sadapan dengan maksud mendapatkan tegangan keluaran yang stabil walaupun beban berubah-ubah. Tap changer selalu diletakkan pada posisi tegangan tinggi dari trafo. Pada posisi tegangan tinggi, tap changer dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban on load atau dalam keadaan tak berbeban off load, tergantung jenisnya. Selanjutnya ada alat pernapasan, ventilasi udara yang berupa saringan silikogel yang akan menyerap uap air. Akibat pengaruh naik turunnya beban transformator maupun suhu udara luar, maka suhu minyak akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari dalam tangki. Sebaliknya, apabila suhu turun, minyak menyusut, maka udara luar akan masuk ke dalam tangki. Dan next, ada proteksi ya, relay bush hole untuk mendeteksi dan mengamankan terhadap gangguan di dalam trafo yang menimbulkan gas. Next, ini tentang next. Bisa di next lagi. Nah, jenis transformator itu yang sering dikenal dan juga digunakan itu ada trafo daya, trafo distribusi, trafo arus, trafo tegangan, trafo pengukuran. Pada kali ini kita akan membahas trafo pengukuran. Nah, trafo pengukuran adalah transformator yang didesain secara khusus untuk pengukuran dalam sistem daya. Trafo ini banyak digunakan dalam sistem daya karena mempunyai keuntungan antara lain memberikan isolasi elektrik pada sistem daya, tahan terhadap beban untuk berbagai tingkatan keandalan yang tinggi secara fisik, lebih sederhana bentuknya, dan yang terakhir secara ekonomi lebih murah. Trafo pengukuran itu terbagi dua, yaitu ada trafo PT, potensial transformator, dan yang kedua ada trafo arus, current transformator. Nah, trafo current transformator yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik di isi primer TET, TT, dan tegangan menengah yang berskala besar dengan melakukan transformasi dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil secara akurat dan teliti untuk keperluan pengukuran dan proteksi. Nah, secara sistematis, trafo current dapat dilihat sebagai berikut. Kita next. Nah, cara kerja trafo CT. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan meletakkan kawat primer sekeliling inti besi, sehingga arus primer yang mengalir melalui kawat tersebut akan menghasilkan medan magnetik pada inti besi. Medan magnetik ini kemudian akan menimbulkan arus sekunder pada kawat sekunder yang dililitkan pada inti besi tersebut. Besarnya arus sekunder yang dihasilkan pada kawat sekunder bergantung pada jumlah lilitan kawat sekunder dan rasio jumlah lilitan kawat primer dan sekunder.
Nah, fungsi transformator arus yang pertama ada mengkonversikan besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi. Yang kedua ada mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengaman terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran. Yang ketiga ada standarisasi besaran sekunder untuk arus nominalnya itu ada di 1 ampere dan 5 ampere. Secara fungsi trafo arus dibedakan menjadi dua, yaitu ada trafo arus pengukuran dan juga trafo arus proteksi. Kita next. Nah, ini ketentuan untuk proteksi transformator CT. Boleh di next. Ini terkait nilai batas kesalahan transformator CT untuk pengukuran. Boleh di next lagi. Kita next. Nah, selanjutnya ada trafo tegangan atau potensial transformator. Trafo tegangan adalah trafo satu fase step down yang mentransformasikan tegangan tinggi atau tegangan menengah ke suatu tegangan rendah yang layak untuk perlengkapan indikator, alat ukur meter, dan relay proteksi. Untuk secara sistematis bisa dilihat pada slide. Boleh di next. Nah, fungsi transformator tegangan itu yang pertama adalah mentransformasikan besaran tegangan sistem dari yang tinggi ke besaran tegangan listrik yang lebih rendah, sehingga dapat digunakan untuk peralatan proteksi dan pengukuran yang lebih aman, akurat, dan teliti. Yang kedua ada mengisolasi bagian primer yang tegangannya sangat tinggi dengan bagian sekunder dan tegangannya rendah yang digunakan sebagai sistem proteksi dan pengukuran listrik. Selanjutnya, cara kerja trafo PT. Nah, trafo PT ini cara kerjanya hampir sama dengan trafo PT, yaitu induksi magnetik pada inti besi. Namun, yang diubah pada PT adalah tegangan listrik, bukan arus listrik. Pada PT terdapat dua kawat primer yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik yang tinggi. Medan listrik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada kawat primer ini kemudian akan menimbulkan tegangan sekunder pada kawat sekunder yang dililitkan pada inti besi. Besarnya tegangan sekunder yang dihasilkan pada kawat sekunder tergantung pada jumlah lilitan kawat sekunder dan rasio jumlah lilitan kawat primer dan sekunder. Nah, jenis trafo tegangan itu berdasarkan konstruksinya, transformator tegangan dibedakan menjadi dua, yaitu ada trafo tegangan jenis magnetic voltage transformer. Prinsip kerjanya pada dasarnya sama dengan trafo daya, namun persyaratannya berbeda, di mana pada trafo tegangan daya yang ditransmisikan sangat terbatas. Kedua ada trafo jenis kapasitif. Kapasitor voltage transformer biasanya digunakan pada tegangan di atas 130 kV. Penggunaan tipe kapasitif digunakan lebih ekonomis dibandingkan dengan tipe magnetik. Nah, berikut adalah trafo jenis magnetik. Boleh next. Dan ini trafo jenis kapasitif. Baik, sekianlah hasil laporan observasi dari saya. Saya Hasanin Marlubis, pamit undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.